Manggarai Barat itu kan kebutuhan sayur-sayurannya itu didatangkan dari saudara-saudara kita yang ada di Bima, betul, yang ada di Makassar. Begitu. Nah, padahal potensi untuk bisa menghasilkan sayur-sayuran ini ada di wilayah Flores. Ya. Nah, ini Bang Kenti bisa melihat ini seperti apa? Begitu. Pak Ferry, ini satu koreksi yang sangat konstruktif. Kita pernah bersama-sama dengan Bank Indonesia dan beberapa lembaga, kita sudah melihat bahwa rantai pasok untuk kebutuhan di beberapa spot wisata itu selama ini disuplai dari luar. Nah, ini menjadi tantangan dan menjadi potensi. Berdasarkan data wilayah dan data UMKM yang tersebar itu, dengan mengajak dan membuka bersama-sama semua pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten, untuk sinergitas programnya, itu akan menjadi penguatan untuk pemenuhan rantai pasok kebutuhan substitusi dari sektor-sektor pariwisata, termasuk kebutuhan untuk konsumsi sayur-sayuran. Nah, di Manggarai itu kita sudah punya beberapa debitur nasabah UMKM yang sementara menyuplai kebutuhan sayur mayur tidak saja untuk Manggarai Barat, tetapi juga beberapa daerah Flores dan bahkan sampai ke Kupang. Dalam bulan-bulan tertentu, ketika inflasi NTT ditentukan oleh harga cabai, itu suplai dari petani di Manggarai maupun di Sumba Barat Daya menjadi penyeimbang untuk inflasi jangan terlalu tinggi. Iya, memang kelihatan dari data Bank Indonesia ini inflasi kita semakin menurun. Karena memang sekitar tahun 2017 atau 2016 itu terjadi krisis cabai besar-besaran di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga terjadi inflasi naik, dan waktu itu pimpinan BI bilang ini gara-gara cabai ini inflasi ini. Baik Pak Alex, ini ada pertanyaan lagi dari Tribuners. Dari Ibu Francisca. Pak Alex, sudah berapa UMKM di NTT binaan Bank NTT yang mulai go digital? Baik, terima kasih Ibu Francisca. Kita bekerja sama dengan salah satu marketplace lokal, namanya Bakuniaga. Jadi tidak terbatas, UMKM tidak terbatas pada satu sektor ekonomi tertentu, tapi dari sisi transportasi juga sudah masuk. Itu sekitar Kupang Jack itu sementara. Oh iya, Kupang Jack yang terakhir. Kupang Jack itu sementara yang menjadi bagian dari pelaku atau anggota Kupang Jack itu baru sekitar 300-an. Kemudian dari UMKM di sektor-sektor yang lainnya itu sekitar mendekati 1.000 yang sudah terkoneksi dengan marketplace. Mungkin Tribuners harus diberi pemahaman bahwa untuk membangkitkan ini memang bukan pekerjaan satu hari. Dia itu harus bekerja berkelanjutan. Untuk mencapai 100 saja itu memang butuh komitmen, butuh kerja keras dari teman-teman di Bank NTT, dan juga kepedulian kita sebagai orang NTT untuk mau memberikan kontribusi dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan lainnya ini Pak Alex, ini dari Pak Yohanes Sanson Helan. Selamat sore Pak Alex, pertanyaan saya, bagaimana pengamanan sistem, terutama bagian kredit, agar jangan terjadi pinjaman fiktif? Yang kedua, peran Bank NTT dalam mengembangkan UMKM. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali, karena memang beberapa waktu berjalan pemberitaan media memang ada terjadi permasalahan kredit. Nah, belajar dari berbagai pengalaman, kita melakukan langkah-langkah perbaikan. Secara sistem sekarang dengan
layanan yang kita terapkan itu COB, Customer Onboarding dan LOS, itu memitigasi berbagai peluang-peluang yang selama ini menjadi hal yang mengganggu kualitas pengelolaan kredit. Sehingga saya berani pastikan bahwa kita telah belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan-perbaikan secara keseluruhan, tidak saja secara sistem, tapi secara struktur dan SDM, bahkan SOP pun kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian peran dan kontribusi kepada UMKM saya kira cukup besar dan tersebar di seluruh NTT. Pertanyaan berikutnya Pak Alex dari Alexandra. Bagaimana pengawasan Bank NTT terhadap UMKM binaan Bank NTT? Ya mungkin memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alex seperti apa pembinaannya, tapi mungkin disinggung sedikit saja Pak Alex terkait dengan pembinaan ini. Baik, terima kasih Ibu Alexandra. Ya. Jadi pembinaan kita melakukan lewat berbagai cara. Misalnya dalam berbagai kesempatan kita melakukan pengenalan terhadap perkembangan produk dan pasar yang terus berubah dan makin maju. Contoh kemarin saya baru dari Sumba Barat. Di sana ada BUMDes di daerah Sumba Barat yang anggotanya itu juga adalah petani-petani yang memiliki kualitas panen padi yang bisa masuk ke dalam pasar premium. Kelompok petani gogo, beras gogo. Jadi kita mengintervensi dia masuk ke pasar dengan menyediakan media-media untuk kemasannya. Ya, model pembinaan secara langsung ini juga diharapkan bisa memotivasi petani yang lain supaya tidak saja berorientasi tanam untuk kebutuhan hidupnya, tetapi juga mulai memikirkan peluang-peluang yang bisa diraih dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sampai dengan saat ini dengan bertani, dengan model penanaman yang unggul, hasil yang unggul tentu bisa menjadi peluang usaha baru untuk masuk dalam pasar-pasar yang tidak terbatas pada daerah sekitar, tapi pasar-pasar yang terkoneksi dengan pasar digital atau marketplace. Ini sudah ada brandnya beras itu. Ya, beras ini premium. Di Manggarai Barat, Molas Lembor itu sudah di tahapan brandingnya sudah. Nah, ini Padi Gogo di Sumba Barat akan menyusul ke sana. Kita akan melakukan penguatan kendali mutunya sampai pada pendaftaran brandnya. Daripada kita membeli beras premium yang datang dari luar, lebih baik kita beli saja beras premium yang ada di NTT sendiri, memberi manfaat kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Dan kualitasnya juga tidak kalah. Pertanyaan berikutnya ini Pak Alex, dari nelayan ini. Nelayan juga menjadi pihak yang terdampak dari pandemi ini. Mau tahu apa program yang dilakukan oleh Bank NTT untuk tanggulangi dampak ekonomi nelayan? Nah, memang dampak pandemi ini sangat dalam dan luas, termasuk pada saudara-saudara kita yang profesinya nelayan. Kita tahu bahwa dengan keterbatasan berbagai akses karena protokol dan COVID, jam-jam yang diberlakukan untuk aktivitas, sehingga masyarakat yang selama ini biasa makan di luar, akhirnya dengan pemberlakuan protokol ini juga mengurangi kegiatan-kegiatan atau makan di luar. Nah, dengan berkurangnya makan di luar, distribusi hasil panen, hasil tangkapan juga tidak semua terserap, dan ini menjadi beban persoalan bagi saudara-saudara kita yang profesi nelayan. Nah, kita juga menyiapkan beberapa produk untuk nelayan-nelayan kita, dan kita beberapa waktu lalu menyediakan pasar offline. Jadi mereka bisa juga menjajakan hasil tangkapan di pasar-pasar yang kita sebut pasar UMKM, pasar UMKM yang kita sediakan di seluruh kantor kita di seluruh NTT.
Dan dari situ ya ada aktivitas dari nelayan yang juga menjajakan memanfaatkan media pasar ini untuk bisa dapat transaksi atau pembelian dari masyarakat. Selain skim kredit yang ya, artinya skim atau kredit yang diberikan oleh Bank NTT ini tidak hanya terbatas untuk ini. Nelayan boleh saja, boleh silakan mengikuti itu. Tapi persoalan sekarang adalah pada distribusi dan ya penyerapan produksinya. Selain soal nelayan ini Pak Alex, memang kita melihat bahwa COVID ini kan dia tidak melihat siapa saja, apakah itu nelayan, petani, apa ini semua terdampak saat ini. Nah, satu di antara sejumlah hal yang diedukasi oleh Bank NTT ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan transaksi secara digital. Artinya kalau mau menarik uang jangan menggunakan penarikan tunai dan lain sebagainya. Nah, itu seperti apa sih program itu? Jadi sistem pembayaran yang sedang dikembangkan dan digalakkan oleh Bank Indonesia adalah sistem pembayaran yang berbasis non tunai. Sehingga dari penyebaran uang tunai yang sekarang ada dalam pandemi COVID menjadi media juga untuk penyebaran COVID, maka oleh Bank Indonesia dan seluruh bank itu sedang digalakkan KRIS, jadi transaksi berbasis non tunai. Di situ dengan merchant-merchant yang terkoneksi dengan bank, dengan alat dukungan alat mobile banking dan alat tapping atau barcode-nya, itu transaksinya tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi cukup melakukan scan atau tapping sudah bisa menyelesaikan transaksi atau penjualan pembelian yang dilakukan. Tapi tidak terbatas saja pada sektor swasta. Sektor-sektor pemerintah, khususnya Bank NTT, juga melakukan penguatan kontribusi bagi pembangunan di daerah melalui intervensi kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota untuk transaksi non tunai digalakkan. Jadi misalnya hotel, restoran di beberapa tempat di Kota Kupang sudah dimulai. Jadi masyarakat membayar menggunakan alat tapping box yang ada di situ, sehingga kewajiban pajak juga langsung terpotong untuk kas ini, tetapi hak-hak dari konsumen, dari produsen juga langsung terselesaikan saat itu. Baik Tribuners, sejumlah inovasi yang dilakukan oleh Bank NTT ini tentunya tidak hanya berhenti di sini. Kita akan menyaksikan sejumlah inovasi-inovasi lain yang akan dilakukan oleh Bank NTT. Sebelum mengakhiri ngobrol asik ini pada sore hari ini, kami akan memberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Alex untuk memberikan statement penutup. Baik, terima kasih Pak Ferry, Tribuners dan masyarakat semua yang menyaksikan acara ini. Kami atas nama Bank NTT menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Pos Kupang Tribun yang memediasi acara ini, di mana bulan Oktober adalah bulan inklusi dan literasi keuangan, sehingga dengan menyampaikan